Yuhu, welcome back my brother and my sister. Kembali lagi bersama saya Gax di Madao Channel. Kali ini ya, kita itu nggak jauh-jauh bakalan ngebahas lagi ya video-video terbaru dari Kang Deddy Mulyadi. Dan saya itu menunggu ya video ini ya. Dan saya menunggu sekali video ini karena di sini Kang Deddy itu bakalan menjelaskan soal apa ya, sedikit menyinggung lah ya soal kinerja gubernur-gubernur yang kemarin meskipun tidak langsung ya. Nah, langsung aja cekicrot ya. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat atau KDM, itu adalah gubernur yang lebih bekerja untuk kepentingan konten dibanding kerja nyata melayani rakyat. Gubernur yang membangun pencitraan untuk kepentingan politik dirinya dan masa depan politiknya. Padahal saya mengambil jalan untuk tidak mengambil citra. Bersikap mengambil jalan tengah dalam UMK dan UMSK sesungguhnya sikap yang sangat beresiko, karena saya pasti dicaci maki, saya pasti dibenci, di demo dalam saban waktu, umpatan terus bergemuruh dari mulai gubernur Tai dan gubernur yang lainnya. Saya mengambil jalan itu untuk kepentingan semua, agar buruh bisa secara perlahan terus meningkat kesejahteraannya, tapi perusahaan mampu bertahan dengan kondisi dan iklim yang makin hari semakin berat. Saya punya pengalaman saat jadi bupati, dulu pernah menetapkan upah bertingkat, yaitu UMSK, dari mulai upah tertinggi di sektor otomotif sampai upah yang paling rendah di sektor tekstil, dan paling rendah sekali upah di Purwakarta adalah garment. Setelah saya berhenti jadi bupati, kebijakan pengupahan itu berubah. UMSK tidak diperbolehkan lagi. Akhirnya industri padat karya jatuh berguguran, dari mulai Starpia, Enstrand, Dada, Iljinsun Garment, dan berbagai industri lainnya, dan mungkin terjadi di seluruh wilayah Jawa Barat. Saya menyaksikan buruh-buruh menjerit dan menangis hidup tanpa pesangon. Saya menyaksikan buruh penjual besi untuk menyambung kehidupannya karena mereka kehilangan pekerjaan. Maka jalan ini saya ambil untuk kepentingan semua. Saya berharap ke depan industri yang ada di Jawa Barat adalah industri berteknologi tinggi, padat modal, melibatkan anak-anak berpendidikan menengah dan tinggi, sehingga upahnya tinggi. Tetapi pada faktanya, kita masih berhadapan dengan saudara-saudara kita yang ngantri untuk mendapat pekerjaan. Saudara-saudara kita yang berpendidikan SMP harus mendapat pekerjaan. Dan akhirnya upahnya berbeda antara yang padat modal dengan padat karya. Untuk itu, saya mengambil resiko ini. Saya merelakan diri saya dicaci maki. Saya merelakan diri saya dalam setiap hari, setiap detik dibahas secara terus-menerus dengan berbagai tuduhan. Dibanding saya mengambil jalan citra hanya untuk kepentingan diri saya sendiri. Ya, jadi itu ya, biasa di awal-awal itu sering ada potongan-potongan dari IG atau TikToknya Kang Dedinya sendiri tentang yang membahas tentang hal-hal yang lain ya. Tapi ini juga karena permasalahannya masih panas, hangat-hangatnya juga ya, itu udah disampaikan. Dan ya ini mah sedikit pendapat saya aja soal yang upah itu. Emang upah itu ya susah ya kalau mau dipukul rata gitu.
soalnya kan setiap penghasilan dari industri juga berbeda-beda gitu ya. Apa ya, produktivitasnya dan segala macam, dan skill yang dibutuhkan juga berbeda-beda. Tapi kalau kita ya, ini mah apa ya, pemahaman saya aja ini mah ya, sebagai orang biasa gitu ya. Yang sebenarnya terjadi kan sekarang, namanya itu gaji naik terus tiap tahun, tapi inflasi, terus ya kebutuhan, nih apa, harga-harga dasar kebutuhan sehari-hari itu tetap naik dari tahun ke tahun. Ada istilahnya itu, kita itu nabung itu malah habis di bank gitu uangnya. Pertama dipotong sama apa ya, admin ya. Yang kedua itu hilang karena nilainya terus turun. Yang kemarin kita bisa beli eh, apa, beli telur lah ya, harganya berapa belas ribu, sekarang 20.000 lebih gitu. Nah, jadi ya itu tadi ya, concern saya itu ya sebenarnya harusnya ada regulasi lagi atau penekanan pemerintah ya untuk mengontrol harga-harga di pasaran dan segala macam lah ya, biar nanti tuh kita tuh merasakan, ya buruh itu merasakan bahwa gaji yang nggak naik juga, misalkan gajinya naiknya cuma sedikit gitu ya, cuma beberapa persen aja dari tahun kemarin, tapi serasa kenaikan gaji. Nah, itu yang lebih penting padahal. Nah, itu tuh bisa terjadi juga dengan cara kita itu kan, apa, kalau semua orangnya bekerja dan menghasilkan uang, perputaran uangnya bagus, nah nanti pasarnya Indonesia itu naik gitu ya, itu tuh bisa menjaga ya nilai, eh, ya dasar apa, harga dasar makanan itu ya. Jadi itu mungkin ya. Saya mengerti Pak Deddy ini sekarang tidak memilih jalur populis untuk mengikuti semua keinginan rakyat ya, semua apa, ya keinginan-keinginan yang raw ya, yang apa, masih mentah lah gitu tanpa mempertimbangkan apapun. Kang Deddy ini adalah pemimpin ya, semuanya masyarakatnya dipimpin dan pengusaha juga beliau pimpin gitu. Sebagai negara, beliau harus duduk di tengah dan merangkul semuanya, biar nanti pabriknya bisa tetap jalan dan rakyatnya masih bisa tetap kerja dan lebih baik di masa depan gitu. Coba kita lanjut aja ya lagi. Maaf ya guys, ini bakalan kita potong my berat ya. My brother and my sister, kita potong aja ya sesi ininya, soalnya saya nggak sabar pengen ngebahas yang soal apa, pembahasan utang-utang atau misalkan ya anggaran yang tersedia sekarang di akhir tahun ini ya. Saya ngerekam ini di malam tahun baru ya sebenarnya. Ya kita percepat aja. Bagaimana, Bapak? Siap izin Pak. Urusan anggaran? Nah, sekarang gini dulu. Pertama, kita kan berucap terima kasih ya pada semuanya. Saya kemarin sudah berucap terima kasih pada, terutama kan pada pelaksana teknis di lapangan. Kalau gubernur, setda, kepala dinas kan cuma nyuruh kerjanya, ya kan? Yang melaksanakan kan PPK, terus kemudian sih secara teknis para pekerja di lapangan. Jadi kita mengucapkan terima kasih karena progres pembangunan di Jawa Barat hari ini menurut saya sih sangat tinggi. Dan baru ada, zaman dulu Pak Bambang kan jalan banyak ditambal ya Pak, anggarannya kecil. Sekarang mah lapis, habis itu bikin trotoar, pasang lampu, ya gagah lah. Nah, pokoknya bagus, saya ucapkan terima kasih. Nah, tentunya kita paham bahwa kita sudah sejak awal berkomitmen tidak ada uang mengendap. Karena kepemimpinan saya dari dulu tidak pernah ada uang mengendap, kan? Nah, kemudian karena tidak ada uang mengendap, pasti pembangunannya dikebut. Walaupun pernah ada kontroversi, ada berapa dulu? 3,4 triliun. Uangnya diendapkan. Sebenarnya bukan uangnya diendapkan, uangnya belum dibayarkan. Karena pekerjaannya belum selesai dikerjakan. Nah, sekarang saya nanya. Nah, ini tuh yang tadi yang apa, menyinggung soal uang mengendap itu sebenarnya kan yang rame-rame sama Pak Purbaya itu ya. Tapi kan sudah clear ya.
Dan yang sebenarnya ya, yang saya penasaran sebenarnya, di daerah lain itu masih ada nggak nih yang mengendap gitu ya, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu, DKI Jakarta gitu, masih ada nggak nih yang mengendap? Kalau Pak Deddy mah udah beres, nggak ada silpa itu ya. Sama Norman. Sekarang mengendap apa kurang duitnya? Kurang, Pak. Ini Norman kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah. Kurang, Nah, Pak. jadi sekarang tuh progres belanja lebih tinggi daripada pendapatan. Betul. Betul, Pak. Lebih besar. Jadi tahun 2025 ini kita kekurangan uang untuk bayar berapa? kurang lebih 600 miliar, Pak. 600 miliar. Ya. Kurang bayar. Ya, kurang bayar. Ya kurang bayar, jangan sebut gagal dong. Tunda bayar. Oh, tunda bayar. Tunda Jadi bayar. kalau kurang 600 miliar berarti dibayarnya tahun 2026. ridho nggak kontraktornya? Ridho, Pak. Sudah dikomunikasikan ya Pak Agung kemarin. Ya karena uangnya juga mereka kan tidak akan dipakai tiap hari, disimpan juga kan. Ya. Ridho ya, Ridho, Pak. mual demo. Wow. Jadi kurang 600 miliar Ya. diakibatkan karena angka pembangunan Meningkat tajam. tajam. Tajam, Pak. Di antaranya Infrastruktur jalan, dari jembatan, PJU, PJO, listrik, gedung sekolah, sekolah. jaringan listrik masyarakat miskin, Ya. terus pelayanan dasar kesehatan, Ya. bayar hutang tahun yang lalu, Betul, Pak. BPJS, PJS. ngutang berapa? Sisa 284 miliar, Pak. Dari hutang, 325. kenapa dulu BPJS tidak terbayar sih, Bu? Waktu itu uangnya memang tidak ada, Pak. Sebentar dulu, ini saya pakai logika ya, Bu. Ya, saya nanya nih. Tahun 2024, tahun 2023, ya kan? Ya. Saya tidak berarti mengkritik masa kepemimpinan yang dulu. BPJS tidak terbayar. Betul, Pak. Jadi pada saat itu kan kita punya komitmen 40 dibayar oleh provinsi, 60 dibayar oleh kabupaten. Aha. Jadi itu sudah satu komitmen ya, Pak. Aha. Cuman kan memang ditagihkannya itu bertahap ya, Pak. Aha. Tidak langsung gitu dibayarkan karena kan tergantung verifikasi setiap bulannya. Oke. Nah, pada saat akan dibayarkan memang dananya tidak ada. Tidak ada Pak. pertanyaannya. Pada waktu tahun 2023, tahun 2024, Pemprov tidak membayar BPJS karena uangnya tidak ada. Saya nanya, tahun 2024 Bapak Sekda berapa silpa? Silpa kita di 1,7. Berarti duit ada. 1,7 triliun berarti. Nah ini ya, my brother and my sister ya. Saya mah tidak akan menyalahkan kepada siapapun dan tidak akan menyalahkan kepada objek apapun ya. Apa yang kita nikmati ya, wahai rakyat Jawa Barat ya. Di tahun-tahun segitu tuh ya pembangunan ya biasa aja, malah masjid megah dibangun sementara kesehatan untuk bayar BPJS untuk kesehatan rakyat gitu nggak dibayarin gitu tah. Nah ini mah saya mah ya jadi inget kontennya Pak Guru Gembul, kalian bisa cari aja ya. Di sana tuh ada yang pemimpin itu kebanyakan ya malah mengutamakan membuat tempat-tempat pencapaian gitu kayak tempat ibadah dan yang lain-lain buat dikenang dan dinilai baik daripada mereka itu membangun negerinya. Nah ini miris, jalan nggak diurus, BPJS nggak bayar gitu ya. Sementara uang yang mengendap di akhir tahunnya sampai 1 triliun lebih. Sedangkan utangnya itu kan ada beberapa ratus miliar gitu, sebenarnya bisa dipakai. Apakah nggak tahu ya, itu mungkin yang sama kayak Pak Purbaya bilang ya, banyaknya diendapkan di bank untuk nyari bunganya. Itu juga nggak tahu dibuat seperti itu, nggak tahu gimana ya. Tapi ini loh, BPJS itu kan buat kesehatan rakyat banyak, dan banyak juga di tahun-tahun itu rumah sakit yang menolak karena BPJS mandek. Karena belum cair dana dari pemerintah. Nah ini ternyata terbuka sekarang ya. Nah kesel saya soal itu mah ya. Kita lanjut. Ya ada, Pak. Ada, Bu, bukan nggak ada duit. Nih, harusnya dimarahin, harusnya Bapak bayar waktu itu. Skenarionya bertahap, Pak. Hah? Jadi bukan
etikat kita tidak baik, ya karena Kan duitnya ada. silpa kan baru bisa kita ketahui setelah lewat anggaran. Ya artinya merencanakan. Nah gini saya nanya orang pernah, siapa yang pernah orang jadi bapeda terus-terusan? Atau bapak pernah di bapeda? Berapa tradisi selpa Pemprov Jabar dulu? Di 2024 kemarin Pak, itu silpa 1,7. 1,7. Kemudian di 2023 itu rata-rata memang di antara 1,8, 1,5, rata-rata di bawah 2. Artinya dalam 5 tahun atau 6 tahun terakhir Pemprov Jabar punya tradisi silpa. Ya, Uang tidak dipakai, betul. 1, Rata-rata 1,7. kenapa pinjam duit? Nah, Di antara 1,7 triliun itu memang ada yang earmark Pak, artinya silpa tapi harus digunakan kepada pos belanja yang khusus juga. Contoh misalnya DAK fisik yang tidak terserap itu tidak boleh digunakan. Bisa tahu, tapi kan tidak besar. Kalau mana mah anggaran provinsi ini sebelah ngomong ke orang. Bapak pemain, saya pelatih Pak. Oh, siap. Pertama aja kan. Waktu itu logikanya kalau ada silvanya tiap tahun besar, ngapain pinjem? Urusannya Pak, saya ini sekarang paling riweuh. Ini di antara gubernur selama menjabat di Jawa Barat. Ini gubernur yang bebannya gede banget kalau ngomong Pak. Ya, Ya kan Pak? Betul. Satu, kita terbebani oleh hutang. Berapa hutang harus bayar dalam setiap tahun? Setiap tahun sampai dengan tahun 2029 rata-rata 566 miliar Pak. Artinya, kalau tidak punya hutang, tidak usah Tunda Pak. tunda bayar. Artinya kalau dari dulu anggaran ini dimanage dengan baik, kita ini sudah bisa membangun segala macam dan tidak berutang. Jadi kalau saya mau pakai logika bahwa tunda bayar 600 miliar itu sebenarnya tidak mesti terjadi. Karena apa? Karena Pemda provinsinya harus bayar utang ke pusat. Ya. Gitu. Ya kan? Nah, pertanyaannya adalah kita punya utang ke pusat PEN ya, Ya. harus dibayar kurang lebih 600 miliar Per tahun. per tahun, ya kan? Terus beban yang dimiliki oleh kita adalah Kertajati. Salah satunya. Nah, terus biaya Aljabar juga tinggi. Betul. Ya. Oke. Oke, kurang lebih lamun disatukan kan itu sekitar 700 loh, Pak. 150 ya, betul. Hah? 150. 250 miliar per tahun. Beban kita. nah bebannya aja ya ternyata 700 miliar lebih. Jadi bayangkan pembangunannya itu menelan beberapa triliun. Ya ada pinjaman lah ya pasti itu untuk pemulihan dan segala macam. Itu tuh malah ya ini mah menurut saya ya tidak tepat sasaran gitu ya. Uang segitu dipakai buat sesuatu yang sebenarnya tidak ya kalau menurut saya mah ya tidak terlalu urgent. Kan kesehatan tuh urgent gitu ya, sangat penting di setiap masa, setiap generasi gitu ya, kesehatan itu penting gitu ya. Mau zaman ini sekarang zaman apa gitu ya, zaman Orde Lama, Orde Baru, revolusi dan segala macam, kesehatan mah tetap penting. Yang harus diutamakan itu kesehatan dan layanan publik yang lain kayak pendidikan dan sarana-sarana yang lain, pelayanan-pelayanan yang lain. Tapi ini dialokasikan kepada yang sesuatu yang dibuatnya aja memakan budget besar dan pemeliharaannya juga memakan budget besar seperti ya itu ya yang pada disebutkan tadi ada Masjid Aljabar, ada juga Bandara Kertajati yang udah standar internasional sebenarnya. Tapi kalau saya ini untuk Bandara Kertajati ya ada desas-desus ini mah ya, ada berita-berita apalagi Pak Helmi Yahya juga ya sebagai ketua Kebana pernah menyinggung soal Bandara Kertajati yang nanti bakalan diintegrasikan dengan komplek industri-industri itu ya. Jadi kalau itu mungkin kedepannya masih ada ya membuahkan profit ya. Ya jadi mungkin sama saya dipotong sampai segitu aja ya. Kalau sisanya bisa kalian lihat langsung di channelnya Kang Deddy Mulyadi. Dan ya itu yang paling ya ini mah kesimpulan dari saya ini mah ya. Saya sangat setuju ya dengan pernyataan Guru Gembul itu ya, dimana kalau ada pemimpin itu yang cuman ingin ya
istilahnya tuh secara simbolik terlihat baik, biasanya itu cuman membangun sesuatu yang sebenarnya itu kita itu tidak terlalu butuhkan. Jadi mereka itu cuman butuh bombastisnya aja gitu ya, momentum ledaknya aja. Tapi setelahnya mereka nggak pikirin bagaimana cara pemeliharaannya, bagaimana anggaran yang harus dialokasikan untuk maintenance-nya gitu, dan apa itu bakalan membuat kita itu untung ya, atau nanti bisa dialihfungsikan menjadi hal yang lain yang lebih berguna gitu ya. Nah itu tuh adalah ya yang membuat makin percaya saya kepada statementnya Guru Gembul soal pemimpin yang seperti itu ya. Tapi kalau Kang Deddy ini, di awalnya juga Kang Deddy udah bilang, orang-orang atau pemimpin-pemimpin yang cuman ingin terlihat populis itu pasti bakalan mendukung para buruh itu dan menekan para pabriknya ya, investor-investor dan yang lainnya. Nanti kan ujung-ujungnya Kang Deddy juga tahu bakalan kabur nanti investornya. Nah, nanti nggak ada kerjaan, pengangguran makin banyak. Kedepannya mungkin untuk beberapa tahun ke depan aman gitu, Kang Deddy itu bakalan naik namanya dan bakalan kontestasi berikutnya beliau itu bakalan terjamin bakalan menang. Tapi Kang Deddy itu ingin rakyatnya juga bisa stabil ya, berpenghasilan, menggerakkan roda ekonomi meskipun mikro gitu ya, sedikit gitu. Tapi ya ingat, penyumbang pajak yang terbesar itu ya dari penghasilan buku-buku ini, pegawai-pegawai ini gitu. Jadi kalau ada pengurangan itu bakalan berdampak kepada penghasilan negara. Nah, sekarang udah sekarang teh kita itu lagi berefisiensi, tapi Kang Deddy itu inginnya kan membangun terus ya, yang banyak gitu, biar rakyat kita itu, masyarakat itu kan mudah. Kalau jalan bagus, ekonomi berputar bagus, gampang. Itu distribusi gampang dan menjadi murah. Kalau distribusinya murah, nah harga bisa turun karena harga distribusi menjadi turun. Itu perpindahan barang dari bahan mentah ke bahan jadi itu bisa cepat dan bisa murah. Nah, itu mengakibatkan harga turun. Nah, dari situlah kalau mau belajar mah ya, dari saya pelajari dari YouTube-nya Bang Benix ya, soal ekonomi seperti itu ya. Dan Peri Irwandi tentunya, yang dulu-dulu kan soal ekonomi suka dibahas ya. Jadi ya gitu aja ya, daripada kepanjangan. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like kalau kalian suka, kalau kalian ingin berlangganan dan terus update bacotan-bacotan saya gitu ya, bisa di subscribe dan nyalain tombol loncengnya, dan bisa juga share kalau teman kalian juga suka yang konten-konten bacot-bacotan seperti ini. Dan ya sekali lagi terima kasih, ketemu lagi di video-video selanjutnya, dah.